Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fanikma masih dalam pembahasan matematika yaitu tentang logika. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang kalimat berkuantor. Apa itu kalimat berkuantor? Ikuti ya video dari Bu Fani. Baiklah anak-anak, kalimat berkuantor adalah kalimat yang melibatkan beberapa atau semua anggota semesta pembicaraan yang mewakili suatu kondisi. Atau dengan kata lain di sini kalimat berkuantor, jadi nanti kita adalah kalimat yang menggunakan di situ ada kata-kata semua atau setiap dan juga menggunakan kata-kata beberapa atau ada. Ada dua jenis kuantor, yaitu yang pertama yang namanya kuantor universal. Kuantor universal secara simbol ditulis sebagai ini ya. Ini seperti A dibalik itu ya. Ini adalah simbol dari kuantor universal ya. Yang bacanya adalah semua atau setiap ya. Jadi untuk semua atau setiap gitu ya. Jadi seperti A dibalik ini di matematika bacanya adalah semua atau setiap. Ya, sehingga lambang kalau Bu Fani punya seperti ini bacanya adalah dibaca untuk setiap semua X maka berlaku PX atau untuk setiap X maka berlaku PX. Ya. Sekarang negasinya, negasi atau ingkaran dari semua apa? Negasinya adalah ini seperti huruf E dibalik, dibaca ada atau beberapa. Jadi nanti kalau ada kuantor semua, negasi atau ingkarannya adalah ada atau beberapa. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada pernyataan beberapa atau ada, negasinya adalah semua atau setiap. Mudah kan? Tinggal kebalikannya aja ya. Maka kalau saya punya pernyataan gitu ya, negasi dari untuk semua X maka PX, maka negasinya adalah ada atau beberapa X sehingga berlaku bukan PX. Gimana sih maksudnya? Untuk lebih jelasnya Bu Fani berikan contohnya. Coba kamu perhatikan. Saya punya pernyataan semua orang senang ketika turun hujan. Ya. Jadi semua orang senang ketika turun hujan. Di sini ada kuantor universal yaitu semua, ya. Ya, jadi semua di situ ya, artinya semua orang di sini semua. Kemudian pernyataan yang P itu ya, senang ketika turun hujan. Ya. Berarti negasinya atau ingkarannya adalah apa? Gimana? Tadi kalau semua negasinya apa? Ada ya atau beberapa ya. Berarti kita tuliskan berarti negasinya adalah ada orang. Tadi kalau negasinya semua adalah ada, negasinya PX, orang senang ketika turun hujan, berarti negasinya apa? Tidak senang. Berarti ada orang yang tidak senang ketika turun hujan, ya.
Atau kita bisa mengatakan beberapa orang tidak senang ketika turun hujan. Bisa dipahami? Saya contohkan lagi. Saya punya yang kedua. Semua manusia berdosa. Di sini ada kuantor universal, yaitu semua ya, atau setiap ya. Berarti negasinya, negasi dari semua adalah apa? Ada atau beberapa, berarti beberapa manusia, P-nya adalah berdosa. Negasinya berarti apa? Beberapa manusia tidak berdosa. Atau kita bisa mengatakan apa? Ada manusia tidak berdosa. Udah kan? Satu lagi contohnya. Semua grafik fungsi kuadrat mempunyai titik optimum. Ini ada kata-kata semua. Berarti negasi dari semua berarti apa? Ada atau beberapa ya? Berarti ada. Grafik fungsi kuadrat mempunyai titik optimum. Ini P-nya. Nah, negasi berarti negasi dari P. Nah, ada grafik fungsi kuadrat tidak mempunyai, gitu ya, tidak mempunyai titik optimum. Oke, bisa kalian pahami? Udah ya, itu adalah yaitu kuantor universal yang menggunakan kata-kata semua atau setiap. Oke. Sekarang yang selanjutnya adalah yang dinamakan kuantor eksistensial. Apa itu kuantor eksistensial? Kuantor eksistensial secara simbol dituliskan sebagai seperti huruf E di balik ini ya. Ya. Yang ini bacanya adalah ada atau beberapa atau tidak semua gitu ya. Tapi biasanya kita sering pakai ada atau beberapa. Tadi kalau kuantor universal A dibalik, sekarang kuantor eksistensial adalah E dibalik. Jadi kalau ada pernyataan seperti ini, dibacanya ada X sehingga berlaku PX gitu ya. Atau beberapa X sehingga berlaku PX gitu ya. Terus negasinya apa? Negasi atau ingkaran dari kata-kata ada atau beberapa adalah semua. Tinggal balik aja kok. Jadi kalau semua negasinya tadi ada atau beberapa. Kebalikannya ada atau beberapa negasinya adalah semua atau setiap. Sehingga negasi dari pernyataan ada X sehingga PX negasinya adalah setiap X bukan PX. Contohnya gimana? Coba kamu perhatikan. Contohnya ini, ada orang suka makan nasi. Ya, ada itu berarti kan ini kuantor eksistensial tadi ya. Ada, negasinya ada apa berarti? Semua. Berarti semua orang suka makan nasi. Berarti negasi dari suka makan nasi apa? Tidak suka makan nasi. Atau kita bisa mengatakan setiap orang tidak suka makan nasi. Ya. Sekarang contoh yang kedua.
Ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Di sini ada kata-kata ada. Berarti negasinya atau ingkarannya apa? Nah, ada ingkarannya adalah semua atau setiap ya. Berarti semua bilangan ganjil. Di sini ada habis dibagi 2. Negasinya berarti apa? Tidak habis dibagi 2. Atau kita bisa mengatakan setiap bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah mempelajari tadi yaitu tentang kalimat berkuantor. Kita kenal ada kuantor universal, ada kuantor eksistensial. Kuantor universal yang ditandai dengan di situ kata-kata semua atau setiap. Sedangkan kuantor eksistensial yang ditandai dengan kata-kata ada atau beberapa. Nah, Nana sekarang coba perhatikan, Bu Fani lanjutkan yaitu sekarang dengan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama adalah modus ponens, kemudian ada modus tollens, dan yang ketiga ada yang namanya silogisme. Saya jelaskan yang pertama dulu yaitu tentang modus ponens. Jika ada pernyataan yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua, premis yang kedua adalah P, maka di sini kesimpulannya adalah Q. Ya. Apa maksudnya? Coba kamu perhatikan. P1 ini adalah pernyataan yang pertama atau premis yang pertama gitu ya. Jika Nila belajar, maka dia pintar. Maka di sini saya misalkan di sini Nila belajar adalah pernyataan P. Dia pintar adalah pernyataan Q. Ya. Maka pernyataan premis yang pertama di situ bunyinya adalah jika P maka Q. Kemudian ada premis yang kedua, Nila belajar. Tadi Nila belajar kan P ya, berarti P. Maka di sini kesimpulannya apa? Nah, berdasarkan modus ponens, kesimpulannya adalah Q. Kesimpulannya adalah Q. Nah, berarti kesimpulan dari premis 1 dan premis 2 adalah apa? Nila pintar. Atau di situ ditulis kata-kata dia ya, atau bisa kita tulis dia pintar. Bisa dipahami? Oke, saya berikan contoh lagi, modus ponens ya. Jika siswa itu siswa SMK, maka ia berseragam putih abu-abu. Nah, jadi jika siswa itu siswa SMK, saya misalkan pernyataan P. Kemudian yang kedua, ia berseragam putih abu-abu, ini adalah pernyataan Q. Berarti di situ ada P maka Q, ya. Siswa itu siswa SMK. Kemudian premis yang kedua, Budi siswa SMK. Berarti P kan ya, siswa itu Budi, siswa SMK. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan berdasarkan modus ponens, jika P maka Q, jika premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Maka kesimpulannya adalah Q. Coba kamu perhatikan, tadi ini P maka Q, kemudian premis kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Maka Budi berseragam putih abu-abu. Bisa kalian pahami?
Oke, jadi itu adalah penarikan kesimpulan yang disebut dengan modus ponens. Jika P maka Q yang premis pertama, premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Bisa dipahami? Sekarang penarikan kesimpulan yang kedua, apa yang disebut modus tollens. Jika premis pertama jika P maka Q, kemudian premis yang kedua jika tidak Q maka kesimpulannya adalah tidak P. Gitu ya. Kamu perhatikan? Oke, saya berikan contohnya. Jika turun hujan ini adalah pernyataan P. Maka jalan basah. Ini adalah pernyataan Q. Sekali lagi, turun hujan adalah pernyataan P. Saya misalkan, jalan basah adalah pernyataan Q. Berarti bisa kita tuliskan jika P maka Q. Nah, ternyata premis kedua, jalan tidak basah. Tidak basah berarti apa? Tidak Q. Maka berdasarkan modus tollens, nah tadi ya, jika P maka Q, jika tidak Q maka tidak P. Berarti ini apa kesimpulannya? Yaitu tidak P. Tidak P berarti apa? P-nya tadi turun hujan. Tidak P berarti kesimpulannya adalah tidak turun hujan. Bisa kalian pahami? Jadi tadi jika P maka Q, jika pernyataan kedua, jika turun hujan maka jalan basah. Ini saya tuliskan, jika turun hujan maka jalan basah. Pernyataan kedua, jalan tidak basah. Maka kesimpulannya adalah tidak turun hujan. Oke? Oke, saya berikan contoh yang kedua. Ini ada pernyataan yang pertama. Jika belah ketupat, maka diagonalnya berpotongan tegak lurus. Di sini jika itu adalah belah ketupat, berarti pernyataan P ya. Maka diagonalnya berpotongan tegak lurus, ini adalah pernyataan Q. Saya tuliskan sebagai jika P, jika belah ketupat, maka diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kemudian premis yang kedua, diagonal AC dan BC dari suatu segi 4 tidak tegak lurus. Oh, ternyata diagonal AC dan BD dari segi 4 tidak tegak lurus, berarti tidak Q ya. Maka kesimpulannya apa? Berdasarkan modus tollens tadi, kesimpulannya adalah tidak P. Berarti P-nya tadi belah ketupat, berarti tidak P adalah kesimpulannya bukan belah ketupat. Atau bisa kita katakan karena tadi ini diagonal dari suatu segi 4 ya. Atau bisa kita katakan ini yang pertama, ini yang kedua, bisa kita katakan berarti segi 4 ABCD bukan belah ketupat. Oke, kalian bisa pahami? Oke, saya lanjutkan penarikan kesimpulan yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan silogisme. Apa itu silogisme? Jika ada pernyataan jika P maka Q, kemudian premis yang kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Gimana contohnya? Coba kamu perhatikan. Jika turun hujan, berarti turun hujan, saya misalkan pernyataan P. Jalan basah, berarti ini pernyataan Q, ya. Jalan basah tadi apa? Q ya. Nih, yang premis kedua, jika jalan basah tadi kan Q kan? Maka jalan menjadi licin. Q pernyataan yang lain, saya misalkan R. Coba kamu perhatikan lagi. Premis yang pertama atau pernyataan yang pertama, jika turun hujan maka jalan basah.
Turun hujan saya misalkan dengan pernyataan P. Jalan basah saya misalkan dengan pernyataan Q. Premis yang kedua, jika jalan basah, tadi jalan basah kan Q ya. Saya tuliskan Q di sini berarti maka jalan menjadi licin. Jalan menjadi licin ini adalah pernyataan yang berbeda. Saya misalkan R. Maka implikasi dari dua pernyataan ini bisa saya tulis. Yang pertama, jika P maka Q. Kemudian ini berarti jika Q maka R. Maka berdasarkan silogisme, jika ada jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, berarti kesimpulannya ini apa berarti? Jika P berarti jika turun hujan, maka R-nya tadi apa? Jalan menjadi licin. Jalan menjadi licin. Bisa kalian pahami? Oke, contoh satu lagi. Saya punya pernyataan yang pertama, jika musim mangga, maka harga mangga murah. Musim mangga, saya misalkan pernyataan P. Harga murah, saya misalkan pernyataan Q. Berarti pernyataan yang pertama bisa saya tulis sebagai jika P maka Q. Ya. Kemudian premis yang kedua, jika harga mangga murah tadi apa? Q kan ya? Q berarti maka Farah akan membeli mangga. Ini pernyataan yang lain, saya misalkan R. Berarti premis yang kedua bisa saya tuliskan jika Q maka R. Berdasarkan penarikan kesimpulan silogisme tadi apa? Jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. P-nya tadi apa? Musim mangga ya, berarti kesimpulannya adalah jika musim mangga maka R-nya apa? Farah akan membeli mangga. Membeli mangga. Oke, baiklah anak-anak, sudah kalian pahami bagaimana penarikan kesimpulan, yaitu berdasarkan tadi yang pertama adalah berdasarkan modus ponen, yang kedua adalah modus tollens, dan yang ketiga adalah silogisme. Bu Fani harapkan kalian bisa memahami dengan baik sehingga kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, untuk materi logika saya anggap sudah selesai. Jadi apa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya kalian pelajari lagi agar kalian lebih memahami lagi, yaitu tentang logika. Bu Fani harapkan kalian selalu sehat dan juga selalu semangat untuk belajar. Baiklah, saya akhiri dan kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Salam, aku pasti bisa.